Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan cara menghitung entropi dan gain dan menentukan pohon keputusan yang akan terbentuk dalam contoh kasus bermain tenis. Langkah pertama, menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, lalu untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu lakukan penghitungan gain untuk setiap atribut. Jadi dari soal ini bisa kita tulis lagi menjadi tabel seperti ini. Untuk jumlah kasus ada 14 kasus, dimana ada kemungkinan tidak bermain tenis 4 dan bermain tenis 10 kemungkinan. Pada outlook saat cloudy jumlah kasus ada 4, rainy ada 5, sunny ada 5. Cloudy dimana kemungkinan tidak bermain tenis tidak ada, dalam artian pada saat cloudy semua kemungkinan bermain tenis. Untuk rainy ada 1 kemungkinan tidak bermain dan 4 kemungkinan bermain. Untuk sunny ada 3 kemungkinan tidak bermain dan 2 kemungkinan bermain, dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung entropi total dengan rumus seperti ini. Jadi min 4 per 4, min 4 kita dapat dari jumlah kemungkinan tidak bermain tenis. Jumlah kemungkinan tidak bermain tenis dibagi total jumlah kasus dikali log 2 jumlah kemungkinan tidak bermain dibagi jumlah total kasus ditambah kemungkinan bermain tenis dibagi jumlah total kasus dikali log 2 kemungkinan bermain tenis dibagi jumlah total kasus, mendapatkan hasil 0,86 sekian. Kita akan menghitung gain. Jadi pada gain rumusnya yaitu entropi total dikurangi jumlah outlook per total kasus dikali entropi tiap outlook. Jadi bisa kita hitung jumlah outlook tadi 0,86 sekian dikurangi 4 jumlah outlook pada saat cloudy min 14 total kasus dikali entropi pada saat cloudy ditambah 5 jumlah kasus pada rainy per total kasus dikali entropi pada saat rainy ditambah 5 total outlook daripada sunny per jumlah total kasus dikali jumlah entropi pada saat sunny, sehingga menghasilkan 0,25. Selanjutnya, sehingga dari hitungan ini bisa dilihat tabelnya seperti ini, dimana gain pada humidity menjadi yang tertinggi dengan 0,3705 sekian, sehingga akan membentuk pohon keputusan seperti ini. Karena humidity yang terbesar, maka humidity menjadi node akar. Ada 2 nilai atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes. Sedangkan high masih perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Kita bisa lihat di tabel, humidity normal sudah pasti bermain tenis, sedangkan yang high masih perlu perhitungan lagi. Sehingga langkah kedua yang dilakukan yaitu
menghitung jumlah kasus yes dan no sesuai dengan entropi berdasarkan atribut outlook, temperatur, windy yang didapatkan dari atribut height. Kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Jumlah kasus menjadi 7 karena kita menghitung untuk kasus yang humidity height. Bisa dilihat pada soal, pada saat humidity height harusnya hanya ada 7 kasus, sehingga untuk outlook, temporary, dan windy menyesuaikan. Untuk outlook, kasus cloudy ada 2, yaitu kita bisa dilihat outlook cloudy yang humidity-nya high ada 1, ada 2, sehingga bisa kemungkinan tidak bermain tenis 0 dan kemungkinan bermain tenis ada 2. Untuk rainy jumlah kasus ada 2. Kita bisa lihat di soal, rainy pada saat humidity high, rainy ada 1, ada 2. Sedangkan untuk sunny ada 3 kasus, yaitu ada 1, ada 2, yang terakhir ada 3. Begitupun seterusnya kita mengikuti patokan pada humidity height. Selanjutnya kita menghitung entropi dan gain seperti pada langkah pertama tadi. Langkah pertama, sehingga menghasilkan nilai gain tertinggi untuk outlook dengan 0,69 sekian. Maka pohon keputusannya akan menjadi seperti ini. Yang pertama tadi humidity, jika normal maka akan bermain tenis, jika high maka perlu dilakukan perhitungan ulang dan menghasilkan outlook. Jika outlook cloudy maka bermain tenis, jika sunny maka tidak bermain tenis, dan jika rainy masih melakukan perhitungan lebih lanjut lagi. Karena di dalam tabel pada saat cloudy kemungkinan bermain tenis 2, kemungkinan tidaknya 0. Pada saat sunny kemungkinan tidaknya 3, kemungkinan bermainnya 0. Dan pada saat rainy ini masih perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Sehingga untuk langkah ketiga kita menghitung jumlah kasus yes dan jumlah kasus no pada saat entropi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang didapat menjadi not cabang dari atribut rainy. Menjadi hasil tabelnya seperti ini, dimana sekarang kita patokannya menjadi pada saat humidity high dan outlook rainy. Jadi kita lihat pada di soal, kita mengikuti patokan pada saat humidity high dan pada saat outlook rainy. Jadi ada 1 kasus, 2 kasus, jadi total ada 2 kasus. Untuk temporary dan untuk temperatur dan windy menyesuaikan. Pada saat cool terjadi 0 kasus, pada saat hot terjadi 0 kasus, pada saat mild terjadi 2 kasus, yaitu pada high, rainy, dan mild, high, rainy, dan mild. Jadi 2 kasus, dimana kemungkinan bermain tenis 1 dan kemungkinan tidak bermain tenis juga 1. Jadi ini untuk yang windy, ketika cuaca windy ada 1 kasus dan ketika tidak juga ada 1 kasus. Ini sudah mutlak untuk yang jika tidak ada angin maka bermain tenis,
Jika terdapat angin, maka tidak bermain tenis. Kita bisa lihat lanjut. Atribut windy gain tertinggi adalah 1, sehingga windy dapat menjadi not cabang dari atribut rainy. Ada 2 nilai atribut windy, yaitu false dan true. Kita lihat hasil akhir dari pohon keputusannya. Dari rainy tadi kita bisa menghasilkan windy karena pada langkah ketiga tabel windy gain terbesar ada pada windy daripada temperatur. Jadi bisa digambar pohon keputusannya seperti ini. Pada saat ada angin, kita tidak bermain tenis. Sebaliknya, jika tidak ada angin, maka tetap bermain tenis. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.